gitu. Yang dibawakan oleh Darso gitu. Coba terjemahkan misalnya ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Indonesia. Nah, walaupun bisa, pasti akan ada sesuatu yang hilang. Dan sesuatu yang hilang itu adalah sesuatu yang paling fundamental, yang paling inti gitu. Apa itu? Dunia imajinatif orang Sunda. Dengan kata lain, penghayatan atau rasa. Rasa ini yang tidak bisa ditransfer ke dalam bahasa yang lain. Jadi mungkin saja ada orang misalnya kalau dia bukan orang Sunda gitu kan, dia bisa mendengarkan lagu Darso sambil membaca terjemahannya, tetap saja kalau menurut saya tidak akan nyambung gitu dengan alam imajinatif orang Sunda. Beda kalau orang Sunda yang mendengarkan lagu itu gitu. Walaupun tentu bisa diterjemahkan. Nah, inilah salah satu alasan bahwa Al-Quran ini tidak bisa terjemahkan. Jadi sebetulnya bukan hanya menyangkut Al-Quran, jadi menyangkut juga banyak karya-karya lain lah, karya-karya sastra yang dibuat oleh manusia dalam suatu bahasa yang memang secara prinsip sangat sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Nah, lalu kemudian kumaha atau bagaimana misalkan apakah Quran itu tidak boleh diterjemahkan? Ya tidak begitu juga. Jadi kalau menurut saya tetap Al-Quran ini perlu diterjemahkan. Ya, kenapa? Karena memang ya faktanya Ya memang faktanya kalau tidak terjemahkan, faktanya memang akan sangat luar biasa sulit gitu ya. Ya diterjemahkan saja sudah luar biasa sulit, apalagi tidak diterjemahkan. Jadi terpaksa Al-Quran itu harus tetap harus diterjemahkan ke dalam katakanlah bahasa Indonesia salah satunya. Karena kita memang akan sangat kesulitan kalau Al-Quran ini tidak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tetapi tetap dengan satu catatan bahwa sebaik apapun upaya kita untuk menerjemahkan Al-Quran ini ke dalam bahasa yang lain di luar bahasa Arab, katakanlah bahasa Indonesia, itu tetap akan ada hal yang hilang. Nah, apa ya hal yang hilang itu? Ya tadi, hal yang paling prinsip, hal yang paling inti, hal yang paling esensial, yang paling substantif. Apa itu? Yaitu rasa tadi. Yaitu alam imajinatif, ya, dunia penghayatan, yang itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan ketika Al-Quran ini turun kepada Rasulullah beserta para sahabat dan masyarakat Mekah secara umum. Nah, itu yang mungkin akan kesulitan. Nah, jadi Quran ini tetap harus diterjemahkan, tetapi kita tidak boleh hanya berhenti sampai di sana. Kita tetap harus berusaha untuk menggali lebih dalam, ya, untuk mencari tadi kalau bisa sampai kepada makna yang lebih esensial, yang lebih substantif, gitu, kepada rasa, kepada penghayatan, kepada dunia imajinatif tadi. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata bahasa itu bukan hanya alat komunikasi. Bahasa itu bukan hanya sekedar bunyi dan arti, tapi bahasa juga adalah rasa, bahasa juga adalah alam imajinasi, bahasa juga adalah cara pandang dan cara berpikir. Nah, di dalam pengajian yang lalu, mungkin ya sebulan yang lalu, jadi saya juga sudah menyampaikan kepada para sahabat sekalian bahwa bahasa itu adalah peta sebuah masyarakat. Bahasa adalah peta geografis suatu masyarakat. Bahasa adalah peta biologis suatu masyarakat. Bahasa adalah peta sosiologis suatu masyarakat. Nah, ternyata bukan hanya itu. Jadi bahasa juga adalah alam pikiran.
dari cara pandang atau pola pikir atau alam pikiran dari suatu masyarakat. Nah, jadi saya ya sudah membaca sebagian atau barangkali hanya sebagian kecil saja gitu, karena belum sempat membaca secara, hanya membaca sebagian kecil saja dari kamus yang namanya Lisanul Arabi. Jadi lumayan juga gitu. Jadi memang kalau boleh memilih ya memang saya pinginnya Al-Quran itu turun dalam bahasa Sunda gitu. Atau paling tidak bahasa Indonesia gitu. Atau itu mas-mas tadi yang mungkin lebih memilih turun dalam bahasa Jawa supaya tidak begitu rumit, tapi kenyataannya kan begitu. Jadi ya mungkin terpaksa saja, jadi harus sedikit, tidak hanya sekedar, walaupun banyak juga apa ya hari ini yang sudah diterjemahkan, tapi tadi gitu, karena mungkin apa sebaik apapun penerjemahan Al-Quran itu tidak bisa menjangkau rasa dan sebagainya, maka ya sedikit banyak tidak salah atau ada bagusnya kalau kita mengenal bahasa Arab. Nah, saya sudah membaca sebagian lah, mungkin hanya sebagian kecil saja dari kamus yang namanya Lisanul Arabi itu. Jadi mungkin ada banyak sekali kamus yang ya hari ini secara sangat mudah kita bisa akses di dalam internet ya, di dalam internet. Jadi tidak harus membeli gitu, ada banyak sekali kamus yang tersedia, tetapi terus terang saya sudah baca itu semua dan hasilnya bingung gitu. hasilnya semuanya bingung, kebingungan gitu. Bingung. Nah, baru kemudian agak sedikit terjawab ketika membaca kamus yang namanya Lisanul Arabi. Cuma memang ada satu kata itu sampai 10 halaman gitu, sampai penjelasannya sangat banyak. Nah, jadi ketimbang apa menganalisa ijazah Jokowi gitu yang sudah yang sudah dipastikan palsu, ya mendingan menganalisa itu. Nah, dalam kesempatan ini barangkali saya akan sedikit berbagi pengetahuan ya, tentang tadi tentang apa ya, tentang bahasa Arab lah gitu ya, tentang bahasa Arab. Ya karena kita nanti ini sangat penting, kenapa? Karena ya, kita akan tadi membedah Al-Quran itu dalam konteks kekinian dan kedisinian ya, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, ya sedikit banyak ya harus juga lah belajar bahasa Arab. Nah, jadi saya akan berbagi sedikit soal tadi bahasa Arab. Nah, di mana letak perbedaannya gitu? Dan kenapa kalau kita baca kamus itu pasti bingung? Coba saja Anda coba kalau misalkan ada kesempatan baca kamus bahasa Arab yang banyak di dalam internet, itu pasti bingung. Nah, kenapa? Karena bahasa itu bukannya sekedar alat komunikasi. Bahasa itu adalah cara pandang dan cara berpikir. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk mengikuti pola pikir bahasa itu, terutama bahasa Arab itu, ya dipastikan akan membingungkan. Pasti akan membingungkan. Nah, secara garis besar, maka cara berpikir ini dituangkan di dalam dua ilmu, yaitu yang disebut dengan ilmu Nahwu dan Sorofun. Nah, Nahwu mungkin secara apa? Istilahnya adalah tata bahasa atau grammar dalam bahasa Inggris. Nah, sorof ini tidak ada. Sorof apa misalnya? Sorof dalam bahasa Indonesia gitu. Kalau Nahwu ini lebih kepada katakanlah grammar, tata bahasa. Sorof ya tidak ada, sorof ini apa ya, dalam bahasa ini tidak ada. Tapi sorof itu artinya kira-kira